Berdoa untuk anak kita, keturunan kita semua, mudah-mudahan mereka dijadikan anak yang soleh soleha, menjadi orang yang bertakwa dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas salihin as'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita juga berdoa doa kita khususkan untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit jasmania yang sedang diupayakan mendapat solusi pengobatan dari tim medis kedokteran dan juga di rumah sakit ataupun di balai pengobatan. Mudah-mudahan penyakitnya disembuhkan dengan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Dan bagi yang berpenyakit hati, mudah-mudahan dibersihkan hatinya, dijadikan qalbu yang salim, qalbu yang selamat, yang terbebas dari kotoran-kotoran kejiwaan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas bismi wa antasafi la syafiya illa sifauka sifaan la yughadiru saqama nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita berdoa untuk kebaikan negeri kita tercinta. Mudah-mudahan negeri kita dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masyarakatnya kompak bersilaturahim, bergotong royong untuk membangun kehidupan yang baik secara bersama-sama, dan para pemimpin, para pejabatnya adil dan amanah. Mudah-mudahan mereka diberikan kemampuan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya. Bagi yang zalim, pemimpin yang hianat, yang korup, yang hanya mementingkan dirinya, kelompoknya, keluarganya, partai dan golongannya sendiri, mudah-mudahan Allah segera gantikan dengan yang lebih baik, dan mereka yang berbuat tidak baik, tidak adil dan tidak amanah diberikan balasan setimpal dengan yang diperbuatnya. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikan negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita juga berdoa untuk diri kita masing-masing. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, penuh berkah, diberikan ketenangan qalbu, dijadikan nafsu yang mutmainnah, yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat salah dan dosa, dan kita selalu ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita diberikan kesempatan bersilaturahim, menjalin silaturahim kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dengan siapapun, dengan memanfaatkan kompetensi diri dan potensi yang dimiliki, serta senantiasa memanfaatkan media secara arif dan bijaksana. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki dan rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan dipanjangkan umur, disolehkan amal, dijadikan orang yang senantiasa menambah kepada Allah, dan diwafatkan husnul khatimah, dapatkan kesempatan untuk dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang menjadi abdinya Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة بالبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sertakan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Usapkan seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, seperti ikhtiar kita berupaya untuk menjadikan diri kita hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk senantiasa berada dalam keadaan ikhlas, istiqamah, berbahagia. Alhamdulillah. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup bukan hanya sekedar hidup, kita ingin hidup sesuai dengan keinginan yang memberi hidup, yaitu menjadi abdinya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yuk kita tingkatkan pengabdian kita dengan senantiasa berbahagia, istiqomah, berjamaah membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah, dari saum tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin, sebelah kanan hadir, sebelah kiri hadir, depan komplit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke masjid ini berikan keikhlasan dan dinilai sebagai ibadah yang benar-benar akan mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa taala.
Di dunia maya sana sudah hadir dari Bogor Kang Agus, dari Bandung Kang Ahmad, dan dari Cirebon Irin bersama keluarga semuanya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kesabaran, ketabahan, dan senantiasa berbahagia, mengungkapkannya dengan ungkapan terindah, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yuk kita hari ini tambahkan nikmat kita membaca surat Al-Maidah ayat 100, 101 dan 102. 3 ayat hari ini yang kita baca, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن قد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن لكم عفى الله عنها. الله غفور حليم. قد سأل قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. 3 ayat dari surat Al-Maidah ayat 100, 101 dan 102 telah kita baca.
Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bacaan kita yang salahnya diampuni serta diberikan kesempatan untuk memperbaiki kualitas bacaan kita. Mari kita amalkan apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar dari mulai membaca, kemudian memahami dengan benar, mengamalkan dengan benar, menikmati amalan dengan benar, dan kemudian menyebarluaskannya, mendakwahkannya dengan benar. Mari kita lihat dengan pemahaman kita memanfaatkan kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ayat 100 sampai 102 surat. Katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hei orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Penegasan di sini Bapak Ibu bahwa yang buruk dengan yang baik itu berbeda, ya, berbeda. Tapi kadang kita mah suka kalah sama sembako, ya, kalah sama kaos oblong, tidak mampu membedakan mana baik mana ahok apa merek dicoblos gitunya. Hati-hati, sebentar lagi kita akan melakukannya. Pilihlah yang terbaik. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu, dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu sedang diturunkan niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kamu menanyakan hal-hal yang serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka tidak percaya kepadanya. Ini adalah teguran kepada orang beriman supaya tidak meniru kelakuan siapa Bu yang maghdub, bangsa-bangsa Yahudi dan Bani Israel yang segala ditanyakan tapi lamun geus diterangkeun manehna Bu, ya gitu ya. Itulah orang-orang yang kemudian disebut maghdubi alaihim. Setelah diterangkan mereka tidak mau, bahkan mereka membunuh yang menerangkan, membunuh para nabi dan rasulnya. Mereka bohong, bandel, maghdub, tersesat dan dolim, dan mereka kemudian dimurkai Allah. Dan juga termasuk orang-orang yang dolim, yang tersesat, yang setelah diluruskan dia tidak mau mengikuti. Ya, termasuk musyrik kepada Allah. Mereka juga menganggap Allah punya anak, punya bapak. Mereka juga menganggap bahwa yang disampaikan Allah itu adalah tidak baik. Na'udzubillah. Bahkan mereka berpraduga tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian. Ya. Anas bin Malik melanjutkan, maka para sahabat beliau menutupi wajah mereka seraya menangis. Kemudian ada seseorang yang bertanya, siapakah ayahku? Beliau menjawab, si fulan. Maka turunlah ayat ini. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman, hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkanmu. Hal ini merupakan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba Allah yang beriman, bahwa Allah melarang mereka menanyakan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi mereka, karena jika hal itu diterangkan kepada mereka mungkin akan menyusahkan mereka dan menjadikan orang-orang yang mendengarnya merasa negatif. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, Nabi Muhammad SAW berkhutbah yang belum pernah aku mendengarnya sama sekali sebelumnya. Kemudian beliau bersabda, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Apa yang beliau ketahui yang tidak diceritakan pada saat itu, yaitu tentang azab kubur, tentang bagaimana siksa api neraka. Itu kalau diterangkan semua, mereka tidak akan tertawa dan menangis. Jadi orang oge Bu sok cekikikan cengengesan sebab teu nyaho siksa kubur bakal kena ka diri urang. Sebab teu nyaho siksa api neraka bakal kena ka diri urang. Lamun nyaho mah Bu moal cengengesan pemujung malah cara rewel gitu, rewelnya pasti bakal sampai
teh bekal balageurnya gitu pada di lemur aja lemur sok cocolok hafalnya kemudian tertawa terbahak-bahak itu ciri bahwa dia tidak paham akan ada siksa kubur atau dan siksa api neraka. Na'udzubillah. Yuk kita sadari dan kita jadikan ilmu bagi kita. Yuk kita akhiri dengan berdoa kepada Allah, hasanah di dunia, hasanah fil akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.